Orda, ketua Orda IJMI baru, Bupati, ketua IJMI Orda baru yang baru. Hadirin sekalian, serta ada pendukung IJMI, ada juga Pak Dirman, perkenalkan, yang asli Sulawesi Selatan. Jadi Waketum dan Bendung, Sekjen isu dari Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian, tentu kita tidak akan selama-lama karena saya yakin masih banyak agenda untuk selesai ini. Tapi yang penting ini, ada seorang peraih Nobel. Jadi dia berasal dari Palestina. Ya. Jadi pengungsi Palestina itu dia terinspirasi pada saat dia mengungsi. Pada saat dia mengungsi itu dia merasakan kurangnya air dan kemudian dia berusaha untuk berpikir bagaimana di gurun ini nggak ada air, tempat di tenda-tenda dia. Sehingga kepikiran terus, sehingga suatu saat ketika dia jadi ilmuwan, pikirnya adalah menyelesaikan masalah air di gurun. Nah, dia pengungsi Palestina yang di Yordania itu kemudian melakukan riset yang begitu mendalam, sehingga sekarang ini dia mendapat hadiah Nobel pada tahun 2025 karena temuannya bisa memanen air dari udara. Jadi kalau dulu orang panen padi dari tanah, panen jagung dari tanah, panen cengkeh dari tanah, kemudian beralih dari tanah, kemudian kita panen dari laut, nangkap ikan. Sekarang orang sudah mulai berpikir panen dari udara. Nah, panen dari udara itu apa saja? Banyak. Satu, baru air. Kedua, sekarang sudah banyak teknologi tentang carbon capture, bagaimana menangkap CO2. Menangkap CO2 juga sudah banyak. Pada saat COVID kan orang butuh oksigen. Orang sekarang tidak perlu beli oksigen lagi karena kita sudah bisa menemukan alat untuk bisa mengcapture O2. Sehingga O2 itu bisa di-capture, kemudian untuk kita bernafas dimasukkan ke tabung-tabung, kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Kemudian sekarang carbon capture CO2 sekarang sudah bisa diambil. CO2 itu untuk tanaman. Jadi tanaman itu kalau kita ini sekarang mau memberikan CO2 kepada tanaman kan butuh CO2. Ya. Kebutuhan setiap individu tanaman terhadap CO2 itu ternyata bervariasi. Itu sebab ini menganggap semua tanaman punya kebutuhan yang sama. Sama halnya setiap tanaman punya pupuk yang sama. Itu sudah dibantah bahwa setiap tanaman itu butuh kandungan pupuk berbeda-beda. Nah, sehingga personalized pemupukan, personalized tanaman ini sekarang sudah menjadi keniscayaan. Jadi sekarang greenhouse, kemudian ada tanaman-tanaman, ada carbon capture, kemudian CO2 diambil, kemudian disalurkan ke tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Air juga sekarang sama, irigasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi personalized, sekarang serba personalized semua, serba berpresisi, termasuk di bidang kesehatan. Kesehatan juga sama. Ke depan kesehatan itu saat ini sudah mulai berkembang berbasis pada genomics. Saya dan Bang Jafar, saya dan Bu Farida, ketika ada penyakit tertentu, treatmentnya berbeda-beda, nggak bisa sama. Nah ini karena genetiknya beda, gennya beda. Nah karena itu perkembangan sains sudah luar biasa perkembangan sekalian. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana tadi memanen air dan kemudian peraih Nobel itu bernama Umar Yagi. Itu salah seorang ilmuwan Muslim yang mendapatkan hadiah Nobel. Namun kalau kita lihat, ternyata jumlah ilmuwan Muslim yang mendapatkan Nobel itu kurang dari 10. Ya, sedikit sekali. Nggak nyampe 15 lah. Ya. Kebanyakan orang-orang yang meraih Nobel adalah orang-orang yang bukan Muslim. Nah, menurut saya ini adalah Umar Yagi ini bisa menjadi sumber inspirasi kita bahwa sebenarnya mengembalikan kejayaan Islam pada waktu itu karena kekuatan sainsnya.
Zaman Abbasiyah itu kekuatannya pada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu pusat perpustakaan, pusat literasi, pusat penerjemahan karya-karya Yunani kuno. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tumbuhnya sains pada abad itu, pada dinasti Abbasiyah itu banyak dipengaruhi oleh kemampuan kita menerjemahkan karya-karya Yunani kuno. Artinya apa? Artinya orang Islam pada saat itu open mind, terbuka terhadap karya-karya non-Muslim juga. Jadi ternyata karya-karya Yunani kuno punya manfaat yang besar dalam membangun dan mendorong tumbuhnya sains yang diperkuat oleh para ilmuwan Muslim. Nah, oleh karena itu, sekalian, inilah tantangan kita. Bagaimana menjadikan momentum ya, Umar Yagi sebagai seorang Muslim ini bisa mendorong kaum muda Muslim, like me, ya, untuk mulai berpikir. Karena untuk menghasilkan satu inovasi itu butuh waktu yang tidak sebentar. Omar Yagi butuh waktu mungkin lebih dari berapa ya? 20 tahun. Satu lagi sama. Jadi temuannya kan sama, metal organic framework. Jadi dunia nanoteknologi. Ya. Dan salah satu temuan MOF, metal organic framework itu salah satunya adalah temannya Omar Yagi yang namanya Susumu Kitagawa dari Jepang. Nah, Susumu Kitagawa itu menemukan teknologi MOF tadi, yaitu bagaimana dimanfaatkan material baru itu untuk menyimpan gas. Dia menemukan material baru untuk bisa menyimpan gas dalam jumlah yang besar. Sekarang pakai tabung oksigen, tabung LPG 3 kilo habisnya berapa? Kok tiap hari goreng tempe terus? Berapa? Seminggu? Ya katakanlah seminggu. Ini dengan teknologi baru bisa sampai sebulan. Jadi bisa menghemat dan ini bisa mengurangi impor LPG kita subsidinya mencapai 97 triliun. Ini terobosan energi yang sangat dahsyat sekali. Dan sekarang BRIN sedang mencoba untuk melakukan kolaborasi riset dengan Susumu Kitagawa dalam rangka untuk memperkuat riset di bidang energi ini, material science ya, yang akan diaplikasikan di bidang energi. Yang moga-moga kalau riset ini terjadi yang kemudian dikembangkan di Indonesia, saya kira ini akan dampaknya sangat besar sekali. Nah, poinnya apa ya sekalian? Poinnya adalah bahwa Hoyras dan Hoyras sebagai manusia memberi manfaat untuk orang lain. Nah, manfaat yang diberikan itu kan manfaat yang jangka panjang. Coba bayangkan, kita mengambil melakukan riset dan riset bisa meningkatkan efisiensi energi hingga 2 kali lipat. Itu coba berapa nilai ekonomi yang bisa diselamatkan, berapa nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan, didapatkan dari hasil efisiensi itu. Nah, jadi ibu sekalian, itu adalah sekedar gambaran bagaimana orang menjadi ilmuwan, menjadi cendekiawan itu, ini orientasi adalah orientasi pada kemanfaatan, orientasinya pada impact. Apa sih yang bisa kita hasilkan, kemudian berdampak untuk menyelesaikan masalah. Tambah ini masalah energi, masalah LPG, masalah air, masalah pangan dan lain sebagainya. Nah, terus kita lihat, sekarang kita perlu mengukur pada pribadi kita masing-masing. Kita ini menjadi orang bermanfaat atau tidak? Kalau kita ini menjadi orang yang bermanfaat, artinya tingkat kemanfaatannya akan sejauh mana? Kalau orang yang pendidikannya biasa-biasa saja, manfaat yang diberikan tentu biasa. Tapi kalau seorang profesor, seorang doktor, seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri, seorang presiden, semakin tinggi posisi, semakin tinggi gelar, semakin tinggi ilmu, maka derajat kemanfaatannya harus lebih besar. Kalau orang yang nggak lulus SD, mohon maaf, manfaat apa yang bisa diberikan? Berat bagi dia untuk bisa menemukan temuan-temuan teknologi seperti itu.
sehingga ekspektasi orang tidak terlalu besar. Tapi kepada kita, ekspektasi orang sangat-sangat besar. Nah, sehingga kita dituntut untuk beri manfaat. Kalau orang lain hanya bisa beri manfaat, memberi kita ini permen, memberi kita ini coto Makassar. Manfaat nggak memberi coto Makassar? Manfaat, kenyang. Tapi kenyangnya kan setengah jam lagi, lapar lagi. Ya. Tapi kalau kita bisa menemukan, menghemat energi, kemudian bisa mengurangi impor energi, itu kan manfaatnya besar sekali. Ibu-ibu tadinya hanya pakai selama 2 minggu, sekarang bisa pakai selama sebulan. Berarti ibu-ibu menghemat luar biasa. Coba dari semua satu teknologi. Tapi satu teknologi itu sekalian, untuk menciptakan manfaat yang besar, butuh effort yang besar. Saya nanya pada sumber kita gawah, Prof, berapa lama Anda menemukan apa? MOF ini? Dia bilang, risetnya berlangsung sejak 40 tahun lalu. Di sini ada yang usia 40 nggak? 40 tahun baru bisa menemukan itu, coba ya. Iya. Oleh karena itu, memang ini tantangan buat ilmuwan di cendekiawan, ilmuwan akademisi di Indonesia. Bagaimana menciptakan endurance yang begitu besar. Coba 40 tahun, risetnya itu aja. Sampai dia pensiun, baru menemukan itu dan dapat hadiah Nobel. Sekarang dia pensiun, tapi dia mendapatkan royalti itu kan besar sekali kalau sampai ini hilirisasinya berjalan dengan baik. Nah, jadi endurance Bapak sekalian, kesabaran, ketangguhan, dan kemudian kejelian dan kegigihan, kerja keras itu memang sesuatu yang menjadi prasyarat untuk urusan apapun, termasuk urusan bagaimana menemukan sesuatu yang bermanfaat yang besar. Omar Yadi memang tidak 40 tahun, tapi dia mungkin sekitarnya mungkin sekitar 20 tahun. Yang lain juga sama, penemu coba peraih Nobel yang muda-muda banyak ya. Kebanyakan peraih Nobel usia berapa? Di atas 60 tahun. Iya. Kenapa? Karena riset cukup panjang semua. Karena bermula dari riset dasar. Nah inilah karena ISMI sebagian besar berasal dari kampus ya, dan kemudian ada cendekiawan yang non kampus. Namun kesamaan kepeduliannya itu inilah yang harus disinergikan. Bupati baru sebagai eksekutor, bupati baru yang baru sebagai eksekutor, karena yang beliau tadi enak jadi ketua DPRD atau jadi bupati dong. Kenapa? Bisa mengeksekusi. Artinya manfaat yang beliau berikan lebih banyak. Nah, siapa yang untuk kebutuhan? Yang untuk kebutuhan adalah bupati. Saya butuh agar kacang produktivitas naik, agar jagung hibrida bisa sampai 15 ton per hektar, agar padi bisa produktivitas sampai di atas 12 ton per hektar. Kayak gitu. Beliau lebih tahu di lapangan kebutuhan rakyat. Nah, ini kolaborasi yang sebenarnya ISMI itu kan sebuah himpunan yang sangat beragam. Ada pengusaha, ada birokrat, ada politisi, ada akademisi. Ini sebenarnya kesempatan untuk berkolaborasi. Need analysis yang dilakukan oleh bupati dan gubernur dan sebagainya. Kemudian inilah ruang komunikasi yang harus dibangun. Kalau bupati menyampaikan terus, sering ketemu dengan periset cendekiawan ISMI, maka bupati bisa menyampaikan, saya butuh 1, ini 2, 3, 4, 5, kemudian oleh teman-teman akademisi masuk dalam agenda riset. Dalam agenda riset, lokal riset untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di daerah. Nah, Bapak sekalian, mengapa di daerah menjadi penting agar inovasi bisa didorong? Karena apa? Ekonomi itu sebenarnya basisnya di daerah. Tapi kita akan tahu konsep endogenous growth theory dari Paul Rupert, peraih Nobel juga pada tahun 2000. Dia mengatakan bahwa kemajuan ekonomi sebuah bangsa akan ditentukan oleh kemampuan R&D-nya. Dan kemampuan R&D sangat ditentukan oleh kemampuan risetnya, budgetingnya, fasilitasnya, talent risetnya, dan ekosistemnya. Nah, jadi ukuran kemajuan inovasi sebuah bangsa kan diukur dari Global Score Innovation Index. Kita sekarang nomor 25, nomor 55 di dunia. Kalah sama
negara-negara ASEAN yang lain. Gak apa-apa, kita akui aja. Tapi tahun depan kita harus meningkat. Nah, Global Score Innovation Index itu menggambarkan semakin tinggi Score Innovation Index, itu semakin tinggi GDP per kapita per tahun. Jadi ada korelasi antara GDP per kapita per tahun dengan Global Score Innovation Index, juga berkorelasi positif dengan jumlah kampus-kampus yang masuk top 200 dunia. Jadi kalau kita belum masuk 200 dunia Indonesia ini untuk kampus-kampusnya, artinya memang ya inovasi kita juga belum tinggi, GDP per kapita juga belum tinggi. Itu korelasinya jelas. Tapi sekali kita ini inovasinya bagus, maka ekonomi bagus, maka kampus-kampus otomatis juga menjadi bagus. Ini tiga ini yang saling terkait. Nah, mulai dari mana? Memang yang paling penting adalah memulai dari bagaimana penguatan riset dan inovasi. Nah, sehingga daerah akan besar, daerah akan maju kalau didorong oleh kekuatan inovasi. Jadi Pemprov ini, Sulsel, dan juga kabupaten-kabupaten kota yang ada di berbagai wilayah di Sulawesi, itu tidak ada cara lain selain mendongkrak inovasi. Nah, sehingga saya harapkan bahwa IJMI oleh Sulsel itu menjadi salah satu motor katalisator, motor hub itu apa? Pusat ya, hub sebagai pusat jejaring bahwa ekosistem inovasi yang ada di Sulawesi ini. Jadi kalau ilmu IJMI Sulsel itu bisa menjadi hub inovasi, sehingga IJMI sebagai tempat apa? Tempat dialog bupati dengan akademisi, kemudian politisi berdiskusi dengan akademisi, bisnismen dengan akademisi. Itu semua ada di mana? Tempat yang bisa pertemuan itu ya IJMI. Nah, sehingga IJMI pada akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk memajukan ekonomi daerah berbasis pada kekuatan inovasi. Karena siapa lagi yang bisa mempertemukan? Organisasi yang rutin terus bertemu. Oleh karena itu memang forum di Orwell itu menjadi sangat strategis karena bisa mengkoordinasikan para bupati, mempertemukan gubernur dengan para bupati, gubernur dengan para akademisi, akademisi dengan para pengusaha, akademisi juga ada pengusaha, NGO, civil society, dan seterusnya. Nah, saya kira ekosistem inilah yang saya kira perlu dibangun oleh IJMI Sulsel, sehingga IJMI Sulsel bisa menjadi pilar bagi tumbuhnya ekonomi daerah. Nah, sehingga program yang ada di BRIN ini saya lagi mendorong ada namanya Rumah Inovasi Daerah. Nah, Rumah Inovasi Daerah ini nanti ke depan kabupaten, provinsi itu akan banyak informasi-informasi tentang inovasi, kemudian bagaimana link antara inovasi dengan kebutuhan industri. Setiap daerah mungkin beda-beda. Daerah Morowali, daerah Konawe, dan daerah sana mungkin tambang nikel yang dominan. Sehingga ini bagaimana strategi kita untuk bisa memanfaatkan di Mamuju apalagi tanah jarang tinggi sekali potensinya. Kemudian mana lagi daerah perikanan yang ada di Sulawesi Selatan ini, mana lagi. Jadi mendorong mendistribusikan para ilmuwan, para periset di setiap wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan baru. Saya kira ini akan menjadi kekuatan. Nah, kita berkaca pada pengalaman Jerman. Mengapa Jerman bisa jadi negara maju pada waktu itu? Karena memang kekuatan risetnya dahsyat. Ada Max Planck Institute, ada Leibniz Institute, ada Fraunhofer Institute. Max Planck itu adalah untuk riset dasar, genome editing. Kemudian Leibniz Institute untuk applied research. Satu lagi adalah Fraunhofer Institute adalah untuk bagaimana mencipta komersialisasi inovasi. Inovasi harus banyak dimanfaatkan. Nah, sekarang negara-negara yang sudah established dimanapun pasti punya lembaga riset yang kuat. Namun kita ada 1-2 negara yang lompatannya sangat tinggi sekali dalam bidang riset. Kira-kira mana? Hah? China. Tiongkok itu, China. Ini sekarang menjadi simbol kemajuan teknologi. Coba bayangkan sekalian. Saya berkunjung ke Huawei di sana. Jumlah pegawainya berapa? 200.000 orang. Satu perusahaan. 54% itu peneliti. Jadi berapa? 108.000
Jumlah dosen UNM berapa? 1.800. Ditambah jumlah peneliti BRIN 8.000. Jumlah UNHAS, jumlah UI, jumlah ITB, jumlah IPB, jumlah UGM masih kalah sama satu perusahaan yang namanya Huawei. Itu baru satu perusahaan loh itu. Belum BYD, belum yang lain. Nah sekarang dengan saya melihat dari segi kuantiti aja, ya. Kemudian dibandingkan dengan satu lagi adalah kekuatan paten. Berapa jumlah paten yang diregistrasi oleh Tiongkok tahun lalu? 1,78 juta paten. Berapa jumlah paten Amerika? 500.000. Berapa paten Jepang? 400.000. Bagaimana paten Jerman? 100.000. Bagaimana paten Indonesia? 15.000. Coba 15.000 dibandingkan dengan 1,7 juta. Ini jumlah paten sudah menggambarkan kemajuan sebuah bangsa. Simpel itu. Begitu dia menguasai paten Indonesia sebagai neraca pembayaran. Ini karena Bang Jafar kan ahli ekonomi. Neraca pembayaran sebagai dibayar untuk apa? Bayar desain bayar paten kita ini. Padahal kita juga punya potensi pengembangan inovasi-inovasi yang bisa satu buah kemanfaatan, versi lain punya nilai paten yang tinggi. Nah, inilah sekedar gambaran sekalian bagaimana sebuah negara Tiongkok yang kira-kira 40 tahun lalu lebih miskin daripada Indonesia. Sekarang bangkit menjadi sebuah negara besar. Artinya apa? Kita mengacu pada teori-teori pembangunan yang mengatakan bahwa negara miskin itu selamanya miskin. Negara maju itu akan terus maju. Teori itu sekarang sudah terbantah. Tiongkok dengan kemandiriannya ternyata bisa bangkit, ya. Bisa bangkit. Kemudian mengapa bangkit? Bangkit bukan dengan melawan Barat. Dia bangkit bukan bangkit dengan merangkul Barat. Sekarang pabrik Tesla di mana sekarang? Tiongkok. Pabrik iPhone di mana sebagian? Pabrik perusahaan-perusahaan Amerika di mana? Pabrik Eropa di mana? Sebagian kecil. Tapi dia hebatnya apa? Dia bisa melakukan reverse engineering. Alih teknologi begitu cepat. Jadi proses alih teknologi ini menurut saya ini sangat-sangat penting buat kita. Kita ini banyak teknologi yang masuk ke Indonesia, tapi baru dialihkan entah kapan. Sekarang sekalian, apakah industri otomotif yang berjaya di Indonesia selama ini sudah ngasih teknologi ke Indonesia? Mobil-mobil kita itu tahun berapa hadir? Mobil-mobil di Indonesia dari buatan Jepang mana-mana itu? Siapa 60-an kan? 60-an, 60-an. Tapi kita nggak ada teknologi yang kita kuasai, karena nggak ada teknologi. Saya dengar ya informasi bahwa MRT yang Jakarta juga sama. Alih teknologi baru akan diberikan setelah 40 tahun lagi. Setelah ada teknologi baru lagi yang sudah canggih lagi. Nah, salah satu strategi yang harus kita perkuat adalah seperti Pak Habibie, shortcut, reverse engineering. Percepatan alih teknologi itu kita lakukan dengan baik. Tiongkok itu riset dasar, makanya peraih Nobel dari Tiongkok ada nggak? Nggak ada. Ya kan peraih Nobel Jepang kebanyakan. Karena apa? Riset dasarnya kuat. Orang lagi yang lain negara riset dasarnya kuat. Tiongkok riset dasarnya belum terlalu kuat. Tapi dia karena apa? Kalau menunggu riset dasar kuat, nggak akan maju-maju. Dia langsung shortcut pada pada bagaimana mengotak-atik teknologi sudah ada di otak-atik dia menghasilkan lebih bagus lagi. Sejarah kereta cepat Tiongkok juga sama. Jadi sebuah negara kira-kira mengirim kereta apinya ke Tiongkok. Ini teknologi silakan Anda adopsi, oke? Kasih waktu kita 2-3 tahun ya untuk adaptasi terhadap teknologi ini. Apa yang dilakukan? Selama 3 tahun dia riset, dipelajari betul, kemudian setelah 3 tahun dia bisa bikin kereta lebih bagus daripada kereta itu. Itu membuat negara yang ngirim itu marah. Coba, nah ini keberanian dan kecanggihan dalam reverse engineering, dalam percobaan teknologi itu membuat Tiongkok begitu masif sehingga sekarang seolah-olah sudah tidak tertandingi lagi. Seperti
tahun 2015. Pangsa mobil terbesar di dunia apa? Tesla. Pada saat itu BYD masih nomor 15 nomor berapa? 2020 Tesla. Begitu 2025 BYD. Tahun 2010 ya masih mereka ke Jepang, ya kan? Kemudian Tesla. Udah sekarang BYD nomor 1. Sekarang mobil hampir semua orang sudah, ini kompetisi biasa sekali. Teknologi ini sangat canggih sekali. Nah tapi sebenarnya Indonesia itu pada tahun 2009 punya level teknologi R&D untuk mobil listrik itu sama dengan negara-negara lain. Cuma masalahnya, karena kalau kita mengembangkan mobil konvensional, R&D kita udah jauh ketinggalan. Pada tahun 2009 mobil listrik gimana? Ada nggak? Belum banyak. Sehingga R&D pada waktu itu dasar sekali. Kuat sekali gitu. Tapi ingat pada Haris kan? Iya enggak? Ini kan rata-rata usia sudah di atas kepala 5 kan? Iya. Merasakan 2009 maksudnya. Pada Haris kan dibully kan? Gara-gara bawa mobil listrik, terus ada masalah apa kemudian dihajur oleh media. Coba bayangkan. Negara kita itu masalahnya apa? Masalahnya itu Pareto, siap. Ya. Jadi negara kita sukanya karena senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. SMS. Jadi ketika temuan pada hari sekarang menemukan mobil listrik pada tahun 2009 itu dihajar habis-habisan dan orang-orang kita bangga ikut membunuh R&D yang sudah dibangun oleh anak-anak bangsa kita. Jadi itu problem penyakit bangsa kita itu adalah ketika ada yang menonjol sesuatu yang baru dari karya kita habisin sendiri. Nah inilah Mas Ibu sekalian, hal yang jangan sampai terulang lagi. Makanya sekarang saya berpikir lagi, ketika BRIN sedang membangun pesawat N219, pesawat amfibi, karena kita lagi ngomong pesawat amfibi, pesawat terdekat dari Indonesia. Nah kita lagi riset lagi nih, agar amfibi bisa pesawat yang nanti ke pulau-pulau di Sulawesi, pakai di air aja, ngapain bangun rel runway. Nah sekarang kita lihat dari sumber itu. Tapi sekarang yang kita pikirkan lagi adalah pesawat amfibi sudah banyak. Tapi pesawat amfibi yang listrik. Nah, sekarang elektrifikasi pesawat. Baru kemarin saat mau Pak Ilham ngobrol banyak soal bagaimana strategi untuk mengembangkan industri pesawat terbang ke depan supaya kompetitif. Itu R&D belum banyak. Makanya saya sekarang sedang memetakan kira-kira di titik mana kita ini, kalau kita ngikutin terus Barat, ngikutin negara maju, kita nggak akan terkejar. Kita nggak akan terkejar. Jadi bisa kita lakukan apa? Lompat ke bidang-bidang yang memang dia belum masuk. Orang mengatakan, ya susah kita enggak. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Tiongkok. Tiongkok lompat, sekarang AI-nya biasa sekali. Semikonduktor sudah bagus. Apapun sekarang sudah bagus sekali. Karena apa? Karena tadi dia sadar kalau dia linier, dia akan kehabisan waktu untuk mengejar. Tapi kalau kita strateginya adalah jumping, lompat, ya kayak Pak Habibie dulu, ya itu harus kita lakukan. Makanya Pak Habibie dengan strategi dulu itu saya kira strategi yang sangat tepat dengan lompatan teknologi, karena nggak bisa linear seperti itu. Nah sehingga yang kita lakukan di BRIN saat ini adalah bagaimana melakukan technological foresight. Jadi per hari ini saya sedang melakukan kerangka untuk forecasting teknologi. Jadi teknologi ke depan itu apa? 2035 akan berkembang apa? Bidang pangan apa yang berkembang? Genomics. Bidang energi apa? Green hydrogen. Bidang ini apa? Semua ada trennya masing-masing sekarang lagi kita analisis. Sehingga ini menjadi panduan untuk periset BRIN dan dunia kampus nanti untuk melakukan riset untuk menyelesaikan masalah hari ini sebagian lagi untuk mengantisipasi masa depan. Ketika negara-negara yang belum melakukan riset itu, kita sudah bisa melakukan lompatan-lompatan untuk ke arah sana. Apakah semua baterai berbasis pada nikel? Nikel ke depan mungkin akan menjadi masa lalu. Saat ini nikel masa depan, ya kan? Tapi mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, nikel adalah masa lalu. Karena ketika dia menjadi baterai, dianggap terlalu berat.
Sehingga perlu ditemukan material baru untuk baterai. Apa? Nah itu sekarang riset Gibran diarahkan ke sana. Kita ciptakan non. Nah sehingga dengan teknologi foresight inilah kita bisa menjadi pusat untuk memandu kerangka industrialisasi di Indonesia. Jadi industrialisasi Indonesia dipandu oleh tren teknologi, oleh forecasting teknologi kita bahwa you masuk sektor ini. Karena sektor ini adalah sektor yang ke depan akan laku. Nah saya tertawain oleh orang Temasek. Dia bilang ini, Profesor, kenapa Anda mengembangkan hilirisasi produk X ini? Kenapa? Ini 5 tahun lagi sudah obsolete, sudah selesai, sudah nggak laku lagi. Sekarang kita lagi mau pabriknya, jadi tahun sudah teknologinya sudah usang. Nah itu kecepatan teknologi sangat biasa sekali. Nah sehingga memang di tengah kecepatan teknologi itu, ya mau nggak mau kita nggak boleh jadi penonton. Kita harus menjadi pelaku dan kita harus menyiapkan masa depan ini dengan baik. Karena mau tidak mau, apa yang kita lakukan sudah saatnya adalah sesuatu yang sifatnya antisipasi terhadap masa depan. Masa depan tidak bisa diprediksi, tapi kata Abraham Lincoln, dia mengatakan kepatahnya itu, the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan dengan cara menciptakannya. Oleh karena itu, inilah ISMI harus menjadi tempat untuk mendorong orang-orang, ya, para rektor, Pak JJ, Bu Farida, dan rektor-rektor lain, mendorong para akademisinya, warga ISMI yang ada di kampus-kampus, dorong untuk apa? Untuk menciptakan masa depan. Karena itulah cara kita yang terbaik agar kita bisa melompat nanti menjadi sebuah negara maju 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.